Halo, selamat siang. Anak-anakku tersayang. Sudah bisa dimulai? Kasih ini emot. Kalau bisa dimulai sekarang. Harus open ini ya, open cam ya. Satu, dua, ya sudah mau. Mau tunggu yang lain dulu Miss Endah atau gimana? Tunggu 1 menit. Tunggu dulu 1 menit atau bagaimana? Baru 13 orang. Kenapa? Kenapa Miss? Oh, saya nggak dengar. Hai Miracle, apa kabar? Halo Miss, baik. Kita hari ini akan lebih ke fashion designer ya, knowledge fashion designer dan memahami kelebihan dan bukan kekurangan sih sebenarnya yang menjadi ciri khas dari seorang fashion designer itu. Gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang brand, lalu kita pernah ngobrol juga tentang desainer. Nah, sekarang saya ingin anak-anak di sini nanti saya kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan langsung. Nanti hasilnya akan dikirim melalui Google Drive ya, Miss Endah ya. Bisa di-share ke Google Drive. Hai Nicole. Hai Miss. Oke, sudah bisa dimulai mungkin? Ada yang mau memimpin doa? Adeline? Adeline bisa memimpin doa pembuka? Adeline ada di sini? Iya Miss. Buka doa ini, mulai belajar kita, bisa pimpin doa? Bisa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ekskul pada hari ini ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Makasih. Oke. Kita mulai sekarang ya. 2 minggu yang lalu Miss sudah pernah sharing tentang, kita sharing ya, sama-sama sharing tentang fashion designer yang pernah kita tahu atau satu brand yang pernah kita kenal karena kita pernah menggunakan brand tersebut ya. Nah, untuk hari ini Miss akan cerita sedikit tentang siapa sih Coco Chanel itu dan ciri khas dari merek Chanel itu apa ya. Nah, nanti setelah Miss cerita sedikit tentang Coco Chanel, kalian anak-anak coba saya kasih waktu selama 20 menit untuk langsung 20 sampai 30 menit. Tapi saya rasa 20 menit sudah cukup ya. Jadi untuk mengerjakan, carilah satu orang fashion designer yang memang kalian tahu, kalian paham ataupun kalian suka. Kalau memang ini sangat mendadak buat kalian, kalian bisa cari pelan-pelan. Harusnya sih udah nggak mendadak ya karena 2 minggu lalu kita pernah ngobrol soal ini gitu ya. Nah, baca dulu historinya, itu kan bisa cepat ya di Wikipedia, baca dulu di historinya seperti apa. Lalu ambil ciri khas yang bisa kalian dapatkan dari fashion designer itu. Fashion designer ya, jadi bukan brand ya. Nah, contohnya seperti ini ya, saya mau cerita tentang Coco Chanel. Siapa sih yang tidak tahu dengan perancang mode yang namanya Coco Chanel atau kita biasa panggilnya namanya Chanel ya.
brand, bisa nama orang, itu Chanel ya. Jadi dia ini lahir di Prancis dengan nama Gabrielle Bonjour Chanel. Jadi kadang-kadang kita sering dengar nama Gabrielle Coco Chanel, atau sering juga disebut dengan Coco Chanel di satu brand, atau juga Chanel, atau juga ada minyak wangi yang namanya Coco ya. Itu lahir di Prancis tanggal 19 Agustus 1883 dan meninggal itu juga di Prancis tapi di Paris tanggal 10 Januari 1971 di usianya 87 tahun, di mana di usia ini Coco Chanel itu masih aktif ya, masih aktif mengadakan fashion show, masih aktif membuat desain juga, dan masih aktif memimpin istilahnya kerajaan fashionnya, kerajaan modenya ya. Nah, Coco Chanel ini bisa dianggap sebagai perancang mode yang sangat revolusioner. Karena pada waktu itu, seperti yang saya pernah ceritakan ya, jarang sekali ada banyak fashion designer perempuan ya. Dan selain Coco Chanel ini terkenal di busananya yang memang chic ya, gaya gitu ya. Terus dia klasik elegan, dicatat nih ya, chic, gaya dan klasik elegan ya. Dia ini juga terkenal karena membuat parfum yang lumayan sangat terkenal di dunia. Nah, dari namanya saja kita bisa kadang-kadang kita bisa tahu, oh ya Coco Chanel itu yang terkenal parfumnya Chanel number 5, nomor 5, Chanel number 19. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi satu ide buat kalian. Kalau kalian pengen jadi seorang fashion designer, kalian juga bisa mengembangkan sayap bahwa tidak hanya saja busana yang bisa kalian jual, tapi kalian juga bisa membuat parfum, kalian bisa membuat perhiasan seperti yang dilakukan oleh Coco Chanel. Kalian bisa juga membuat perhiasan itu tidak hanya jewelry saja yang kita pakai ya, tapi itu bisa juga topi, bisa juga sarung tangan, bisa juga sepatu atau tas atau jewelry itu sendiri. Ya. Nah, kembali ke Coco Chanel ya, dia suka dengan angka nomor 5, makanya kenapa ada Chanel number 5. Bisa dibilang ini angka favoritnya. Nah, biasanya peluncuran dari karya-karyanya dia itu, karya-karya dari Coco Chanel selalu diluncurkan, go public itu pada hari kelima atau tanggal 5 di setiap bulan. Kalau memang itu bulanan. Ya. Karena biasanya seorang fashion designer dia akan mengeluarkan koleksi itu per 3 bulan dalam 1 tahun. Ya, kalian pasti pernah dengar ini. Jadi ada koleksi summer, ada koleksi autumn, ada koleksi winter, ada koleksi spring. Ya. Jadi seorang fashion designer harus menciptakan koleksi untuk selama 1 tahun penuh. Ya, dan dalam kurun waktu 1 tahun ini seorang fashion designer juga sudah harus bisa prediksi, sudah harus bisa menciptakan koleksi apa yang akan muncul di tahun depan. Jadi memang prepare semuanya. Hai Edo, hai Nathan. Ya. Nah, jadi untuk seorang Coco Chanel di tahun 1970 setelah dia meluncurkan atau mengeluarkan Chanel number 5 tadi, dia juga mengeluarkan Chanel number 19. Nah, ini biasanya keluar karena tanggal 19 itu adalah tanggal dari kelahirannya dia. Ya, jadi idenya dia adalah Chanel number 19 dari tanggal kelahirannya dia. Oke. Nah, bisa dibilang awalnya ini seorang Coco Chanel itu hanya membuat topi saja di tahun 1910 ya. Udah lama banget eranya. Jadi dia bikin topi trim kecil. Trim itu jadi kayak ada satu topi yang memang ada pinggiran kecilnya yang warnanya hitam. Jadi dia bikin topi putih, ada bikin trim kecil itu warnanya hitam. Jadi hitam putih, nah ini yang dicatat ya. Dari seorang Coco Chanel, fashion designernya Coco Chanel. Apa kelebihannya dari desain-desainnya dia? Dia selalu menggunakan ide-ide yang kecil, yang mungil tapi eye catching. Ya, misalnya trim kecil. Seperti di topinya itu dia buat topi yang sangat kecil untuk di ruangan yang terbuka. Nah, topi ini bisa jadi pada waktu itu menjadi sangat tren di dunia hampir setengah abad. Jadi kurang lebih 50 tahun.
topi ini nih bisa dibilang sangat tren pada saat itu ya. Dan selain itu butiknya itu di Deauville juga menjual topi, jaket untuk perempuan. Bisa dibilang jaket untuk perempuan ini adalah untuk pertama kalinya perempuan bisa memakai jaket di masa itu. Dan juga blus-blus dari yang idenya dari para pelaut ya. Nah, di tahun 1929 pada waktu itu biasanya hanya orang-orang kaya saja yang bisa memakai celana panjang, ya. Dan Coco Chanel mengubah pandangan tentang cara pemakaian busana pada wanita di saat itu yang kemudian berkembang di tahun 1920-an, ya. Nah, kalau bisa dicatat, ada yang suka memperhatikan desain karya Coco Chanel atau enggak? Boleh sharing ke saya? Adeline, tahu Chanel? Apa yang menarik dari Chanel? Sekalian saya absen ya. Kemudian yang untuk baru gabung ya, Miss saat ini sedang bercerita tentang fashion designer Coco Chanel. Nah, kalau yang minggu lalu belum bergabung ya, kalau kalian memang mau bergerak di dunia fashion design, tolong untuk pengguna saya bilang lagi sekali lagi untuk pengguna Apple produk untuk iPhone atau untuk iPad, kalian bisa download yang namanya Vogue Runway ya. Jadi di situ isinya memang seluruh fashion designer terkenal, karya-karya mereka dari tahun ke tahun itu ada semua di Vogue Runway. Tapi kalau kalian memang tidak menggunakan iPhone atau kalian hanya menggunakan Android, kalian bisa download www.firstview.com ya. Di situ info-info tentang fashion designer ada semua di sana. Nah, Miss minta kalian dalam waktu 10 menit ke depan, dalam waktu kurang lebih 10 menit lagi, kalian mencoba mencari satu fashion designer, bisa kalian cek di Wikipedia ya, langsung siapapun mungkin yang kalian pernah kenal namanya, atau kalian pernah tahu siapa dia, atau kalian pernah membeli produknya ya, itu bisa saja. Nah, lalu kalian baca sejarah atau historinya di Wikipedia tersebut, lalu kalian cek ya, kalian buka, bisa melalui Pinterest, bisa melalui Google ya, disebut nanti namanya, lalu historinya juga ditulis, kemudian ciri khas dari koleksinya itu apa ya. Hal ini sangat diperlukan karena apa? Kalian masih mencari jati diri pertama. Ya, karena ini sangat baru buat kalian. Kalau memang kalian ingin, oh ya saya pengen jadi fashion designer, tapi kalian belum tahu mau melangkahnya kemana, kalian belum tahu apa yang mau kalian wujudkan, kalian belum tahu ide apa yang harus kalian tambahkan di karya desain kalian. Ya, nggak ada salahnya kita mencontoh. Mencontoh itu mencontoh ide, bukan mengcopy hasil karyanya. Kalau mengcopy hasil karyanya itu akan ada hukumnya sendiri ya. Jadi kalau sebaiknya janganlah menyontek habis begitu, jangan. Tapi kalau kalian hanya mencari ide dari satu orang desainer untuk menjadi sumber inspirasi, that's okay. Ya. Seperti di sini yang memperhatikan Coco Chanel ya, biasanya dia bermain di mana? Kantong. Ya. Karena Coco Chanel itu sudah oke, saya membuat desain atau garis desain saya, garis style saya adalah klasik, elegan, ya. Lebih bisa dibilang dicocokkan untuk kaum perempuan yang start mulai dari usia bekerja. Jadi misalnya 20-an ke atas, ya. Nah, jadi pada waktu kita sudah melihat satu style yang biasanya nih Coco Chanel itu muncul dengan jacket dan rok dan dress ya. Rok atau dress atau skirt atau dress ya. Nah, biasanya dia menambahkan kantong di kiri kanan. Ya. Kemudian di kantong itu tengahnya ada kancing warna emas. Tanpa kita perlu tanya sama pemakai baju itu, dari jauh aja orang sudah bisa bilang, oh iya bajunya ini pasti Chanel.
Atau kita bisa bilang, oke, kamu garis desainnya, stylenya adalah stylenya Chanel. Karena apa? Semua orang sudah tahu kalau ada kantong dan dia pakai kancing emas, itu biasanya orang sudah tahu itu memang gayanya Chanel. Ya, nah selain kantong, selain kancing emas sebagai gayanya dia, pita. Ya, pita ini sering dia pakai sebagai pemanis untuk busana-busana atau baju-baju desain dari Coco Chanel. Kemudian ada lagi menggunakan rantai sebagai perhiasan atau sebagai aksesoris untuk belt, ikat pinggang. Jadi biasanya rok atau skirt dia tambahkan rantai di situ, lagi-lagi rantainya biasanya warna emas, ya. Kemudian peniti, peniti itu juga pernah digunakan oleh Coco Chanel sebagai pemanis atau kita bilangnya sebagai embellishment ya, sebagai tambahan untuk busana yang didesain supaya kelihatan lebih cantik lagi. Nah, selain peniti ada juga bulu-bulu yang pernah digunakan oleh Coco Chanel. Ya. Nah, salib ya, itu adalah salah satu jewelry yang sering juga dipergunakan oleh Coco Chanel. Jadi dia tambahkan salib, kemudian ditambahkan dengan rantai emas dan juga peniti. Itu biasanya ditumpuk jadi satu untuk kalung. Ya. Nah, selain itu juga ada mutiara panjang. Ya, jadi kadang-kadang Coco Chanel itu bermain di warna hitam dan putih saja. Bahkan untuk koleksi Coco Chanel di tahun 2020, Coco Chanel itu kalau tidak salah mengeluarkan 87 koleksinya, ya, di mana semua warnanya itu adalah hitam putih. Tapi ternyata kalau kita disuguhkan sama warna yang sama terus hitam dan putih selama beberapa jam pasti kita capek yang lihatnya dan bosan. Nah itu akhirnya diambil garis tengahnya benang merahnya adalah hitam putih dan abu-abu. Hitam putihnya itu bisa macam-macam ya. Hitam putih yang kontras seperti ini hitam dan putih tapi bisa juga ambil garis tengahnya abu-abunya itu dipakai sebagai pemanisnya. Nah untuk hitam putihnya ini kadang-kadang Coco Chanel itu membuat warna putihnya atau mengangkat desainnya supaya warna putihnya itu lebih eye catching lagi itu dengan aksesoris ditambahkan mutiara, kalung emas dan salib. Ya, itu dirantai ditumpuk. Nah, kalian juga tahu sendiri ya bahwa Coco Chanel kan seperti ini ya logonya ya, C sama C kebalik. Nah, itu pun juga berwarna emas dari Coco dan Chanel, CC. Dia balik itu pun juga berwarna emas. Kadang-kadang dari logonya itu memang hanya dibuat untuk anting atau cincin atau aksesoris-aksesoris yang dapat digunakan. Oke, sekarang sudah jam 13 lebih 17 menit. Saya kasih waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit untuk kalian semua ya untuk membuka Google atau Wikipedia, cari satu ya. Cari satu fashion designer untuk yang cowok-cowok, fashion designer cowok juga banyak ya. Ada Tommy Hilfiger, ada Helmut Kang juga ada Marc Jacobs, mereka juga buat baju-baju cowok juga ya. Nah, silakan kalian bisa cari. Sekali lagi kalau kalian bingung untuk yang baru datang atau untuk baru gabung yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu tidak gabung, kalian bisa cek nama-nama desainer itu di www.firstview.com ya atau di Vogue Runway bagi pengguna iPhone. Ini Miss tunggu 20 sampai 25 menit ya. Coba cari tahu lagi sekali lagi fashion designernya siapa, namanya ditulis, kemudian history atau sejarahnya ditulis ya. Lalu ciri khas yang ditampilkan oleh fashion designer ini apa aja. Ada satu brand terkenal namanya Burberry ya, gambarnya kuda. Itu biasanya dia memang mengeluarkan coat atau jaket dan dia ciri khasnya adalah plate, kotak-kotak. Jadi apapun itu kalau sudah kotak-kotaknya digunakan kita sudah pasti tahu, oh iya ini kamu pakai gaya Burberry gitu ya. Oke silahkan seperti yang tadi saya katakan, silahkan dicari nama satu fashion designer, cari foto-fotonya kemudian ditulis atau dicatat kurang lebih itu
apa sih yang membuat desainnya itu menjadi eye-catching? Apakah aksesorisnya, apakah sepatunya, apakah tasnya, ataukah jewelry-nya, atau desainnya itu sendiri. Nah, desain itu meliputi apa? Meliputi detil-detil yang ditampilkan oleh desainer, termasuk bahan yang digunakan, warna yang digunakan, motif bahan yang dipakai. Ya, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita mulai? Nggak ada ya? Nanti hasilnya dikirim kemana, Miss? Di-share ke sini. Saya kasih waktu 20 sampai 25 menit ya. Untuk hasilnya nanti dikirim ke Google Drive ya, Google Drive. Mungkin yang masuk lebih dulu bisa baca Google Drive-nya yang sudah dibagikan ya linknya. Nanti misalkan bagikan kembali untuk link Google Drive di bagian chat ya, di bagian chat misalkan bagikan kembali alamat untuk Google Drive-nya ya. Oke, silakan dibuat dulu sambil Miss nanti akan share untuk Google Drive-nya. Oke, silakan dicoba ya. Apabila ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan ya. Oh ya, sambil mengerjakan saya sambil ini ya, saya sambil absen ya. Ferin Aurelia, ada? Eme Cuce? Cuce ya? Nggak ada ya. Novaila Selni? Kathleen Olivia Sunario? Desak Made Dina Yunita ada? Talia Josephine? Abigail Jessica? Ada? Adeline Casey Selenia Sutikno? Hadir, Miss. Bianca Rona Violeta? Hadir, Miss. Angel Claudia Halim? Nimade Maharani? Hadir, Miss. Stephanie Angelika Gunawan? Hadir, Miss. Monica Victoria Wijaya? Hadir, Miss. Oke. Stephanie Victoria Tiranda? Michelle Angelina Jaya? Adeline Janela Lukito? Hadir, Miss. Joyce Peretzia Wilson? Dominica Sharon Limena? Nishan Santos? Vanessa Putri Wijaya? Shannon Eleonora Santosa? Dewa Ayu Putu Gaudia? Bianca Angelika? Hadir, Miss. Oke. Leora Levana Divine? Hadir, Miss. Anak Agung Tiara Bright? Gak masuk ya? Oke, Maria Katarina? Fiona Amadea? Hadir, Miss Maria Katarina. Iya. Maria Katarina. Oke. Fiona Amadea? Hadir, Miss. Oke. Kenji Lawrence? Hadir, Miss. Oke. Michelle Gabriela Pauline? Rafaela?
Verisa Yuliana Suryadi. Luh Ardanika Kwina Maheswari. Jesse Shalomita Hutahean. Caitlin Amanda Putri Rudianto. Christabel Tiffany. Hadir. Carmen Annabel Suryadi. Nicole Olivia. Tadi ada ya. Hadir, Miss. Suryani Livia. Fanya Rantialo. Shinita Florencia. Niputu Esti Putri Lestari. Felicia Audrey Suryawan. Putu Ayu Nindya. Jocelyn Hadianto. Clarissa Anabel, Mamang Dean. Oke. Graciela Aurelia. Hadir, Miss. Oke, hadir. Made Krisa Kirana. Faithli Hindrarto. Hadir, Miss. Graciela Rahel. Miracle ada ya tadi ya. Bersheba Putri Tanjung Sari. Davinia Simfoni Jesse. Shalom Naomi Samuel. Josephina Liora Wuryanto. Hadir, Miss. Elin Delanda. Putu Stephen Daniel Kusuma. Zevanya Angelika Marella. Alika Briana Sucipto. Theodorisa Kristi Andrea Guntoro. Gabriela Maria Taviana Santoso. Tiffany Lim. Caitlin Amanda. Wulan Febrianti Putri. Hadir, Miss. David Adinata. Igede Sandi Pujanta. Kevin Kristansa Fernanda. Bianca Shantika Limajaya. Kilani Kolengkong. Litwina Fiora Vandra Herwindo. Igusti Bagus Aditya Putra. Shelina Layata. Eldon Farel Eluzai Siregar. Ivana Jen Subade. Monica Victoria Wijaya, ada? Monica? Nggak ada? Tadi, Oke, Miss. ada. Ya. El? Ada El? Fran? Ada, Miss. El ada. Fran ada? Oke, Fran nggak ada. Grace Rumondor ada? Oke, Suryani Livia? Ada, Miss. Ada ya. Oke, ada yang belum disebut namanya? Udah semua ya? Oh, Jocelyn hadir, oke. Theo baru join ya? Sebentar. Iya, oke. Theo. Jocelyn. Oke, sekali lagi yang baru hadir dan belum pernah, yang 2 minggu lalu nggak masuk ke kelas ini ya. Kita 2 minggu lalu itu belajar tentang fashion designer
ya, ataupun satu brand kalau kalian tahu. Nah, untuk sekarang coba dikerjakan kurang lebih 10 menit lagi ya, mudah-mudahan keburu ya waktunya ya. Mengerjakan yaitu mencari satu nama dari fashion designer ya, kemudian dibaca historinya di Wikipedia, lalu kalian catat, kemudian coba buka desain-desainnya mereka. Kalau saya tadi saya kasih contoh adalah Coco Chanel paling mudah karena semua orang juga sudah tahu ya. Nah, saya minta dari kalian variatif ya, jangan sama juga desainernya, cari yang lain dan coba mencari ciri khas dari desainnya desainer tersebut apa. Misalnya Coco Chanel dia selalu memakai kebanyakan itu memakai kantong untuk jaketnya atau dressnya, kemudian di kantong itu dikasih satu kancing emas, ya. Atau misalnya dress atau top atau blus gitu ya, panjang itu biasa kancing emas, kancing emas, kancing emas. Nah, ciri khas lainnya adalah misalnya kalung mutiara, kalung emas, ya. Kadang-kadang Coco Chanel pakai bulu gitu, itu dijadikan satu. Nah, saya minta untuk ditulis nanti dikumpulkan di drive Google Drive yang tadi sudah di-share oleh Miss Endah ya. Saya tunggu 10 menit lagi. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Tadi sudah di-share belum ya Google Drive-nya Miss Endah tolong ya. Kenapa? Ya, bentar. Ini Miss, tolong Miss. Iya. Ini. Sudah ya. Ya, terima kasih. Ya, untuk Miracle nama desainer ya, desainer atau brand. Kalau bisa sih desainer ya, karena desainer itu lebih ke personal soalnya. Kalau brand itu desainernya bisa ganti-ganti sayang ya. Jadi kalau bisa nama desainer. Nah, ciri khas dari desainer itu apa? Gitu. Jadi kamu harus buka juga koleksinya sekarang. Jadi jangan cuma ceritanya aja, kamu lihat lagi koleksinya seperti apa, nah ciri khasnya apa. Gitu. Ya kayak Chanel tadi aku bilang, saya bilang tadi Miss bilang kalau Chanel itu kan dia biasa pakai kantong terus pakai kancing emas. Jadi orang tuh jalan dengan pakai jaket dengan kantong dan yang ada
kancing emasnya, dari jauh tuh kita sudah bisa lihat, oh gayanya kok kayak seperti gaya ini ya, Coco Chanel gitu, desain bajunya. Apalagi kalau dia pakai baju merah, pakai baju warna hitam putih gitu. Tuh orang pasti pikirannya udah langsung, oh iya kayak Coco Chanel gitu. Ya. Saya kasih waktu 10 menit lagi ya. Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Fashion designer itu tidak hanya fashion designer yang membuat desain dengan baju perempuan aja ya. Jadi untuk laki-laki juga ada ya, desainer perempuan yang membuat baju untuk laki-laki ada. Desainer laki-laki seperti Calvin Klein ya, itu juga membuat desain untuk laki-laki. Ya, Tommy Hilfiger, ya, Michael Kors, banyak. Jadi jangan cuman baju perempuan aja yang terbesit di kepala kita ya. Jadi oh iya ternyata desainer itu banyak sekali bikin baju perempuan untuk laki-laki dan anak-anak. Ya, coba sambil cek-cek untuk anak-anak. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya sih kebanyakan brand ya. Di Indonesia ada namanya Sebastian Gunawan, ya. Mereka juga bikin busana anak-anak. Lalu desainer yang namanya Bian, ya Bian, B-I-A-N, dia juga bikin untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu berarti bisa laki, bisa perempuan, ya dengan nama XML, gitu. Brandnya XML, ya. Jadi kalau bisa coba cari yang lebih variatif lagi. Jadi jangan hanya perempuan aja. Atau kalau kalian misalnya mau mencoba juga desainer untuk sepatu, misalnya Manolo Blahnik gitu, itu juga boleh, ya. Nah, Manolo Blahnik ini punya ciri khas, jadi sole-nya dari sepatunya itu biasanya warna merah. Jadi pada waktu ada orang pakai hak tinggi, gitu ya, misalnya kita lihat oh sole-nya warnanya merah, kita udah tahu oh itu pasti buatannya Manolo Blahnik, gitu. Jadi hal-hal semacam itu hal-hal kecil sebenarnya. Tapi itu yang harusnya jadi pusat perhatian. Jadi pada waktu nanti kalian jadi desainer, kalian udah tahu gitu loh. Apa ya yang apa yang bisa saya buat supaya orang itu tahu melihat satu ciri khas dari kita, mereka sudah tahu bahwa itu adalah karya kita. Gitu inti sebenarnya, ya. Jadi kalau ada yang mau membuat atau mengulik fashion designer tapi ke sepatu ya coba silahkan ya banyak banget.
terus ke perhiasan juga bisa ya. Nggak hanya baju ya. Atau yang suka baju-baju indie, yang cowok-cowok ya silakan. Enam menit lagi, cukup ya? 5 menit, 5 menit. Oh, saya dengan Sasha. Terima kasih ya Edo. Saya dengan Miss Sasha. Ya. Instagram saya dengan Sasha Artis. Panggil aja Sasha. Makasih Edo. Sekarang jam 13.40. Ya, 5 menit lagi. Nanti saya ngobrol-ngobrol sebentar sama Edo boleh ya? Sesudah ini. Mudah-mudahan waktunya keburu ya. Soalnya kalau dibikin PR kadang-kadang banyak yang nggak kerjain PR-nya. Ini yang ketiga kali karena bulan depan kan sudah terakhir ya, jadi harus ada nilai yang masuk. Kalau nggak ada tugas yang dikumpulkan ke saya bingung nanti nilainya gimana. Ya, 3 menit lagi ya. Mudah-mudahan keburu. Ada kesulitan nggak sampai sekarang ini? Yang terus masuk selama 3 kali? Ada beberapa ya, kayak Nimade Maharani, Stefani Angelika, Monica Victoria masuk terus ya. Seandainya ada pertanyaan atau mungkin bingung ya, Christabel Tiffany juga setiap saat masuk ya, maksudnya setiap ini belum ada nggak masuknya, jadi silakan ditanyakan kalau memang masih bingung ya. Kalau yang baru aja bergabung dan masih bingung kalau waktunya nggak cukup di sini, boleh message saya di Instagram ya yang tadi Sasha Artis ya.
Iya, Nicole, boleh kalau mau kirim personal ya. Udah tahu ya nomornya ya. Ya, Mau. Miss. Thank you, Miss. Oke. Oke, udah jam 1.45 sekarang. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nicole, kamu tadi pilih siapa? Donatella Versace, Miss. Oke, Donatella Versace. Ya, generasi kedua ya. Jadi saya bisa bilang generasi kedua dari bendera Gianni Versace adalah memang adiknya, adik apa kakak ya Nicole ya itu ya, saya lupa. Kamu baru aja baca kan berarti? Adik atau Adik, kakak? Miss. Adiknya ya, adiknya ya. Jadi memang bisa dibilang kalau buat saya berubah total gayanya Versace dulu ke sekarang ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau saya sudah baca tulisan kamu, saya bisa dapat sesuatu. Jadi kamu memandangnya seperti apa dia sekarang gitu, seorang Gianni Versace, ya desainnya ya. Lalu tadi saya mau ngobrol sama Edo. Edo, halo Edo. Ya, halo Miss. Yes. Kamu pilih desainer siapa sayang? Ralph Lauren. Oke, Ralph Lauren. Wow. Memang suka sama stylenya dia, sudah tahu lama atau baru tahu aja? Baru tahu aja sih, Miss. Baru tahu aja. Maco banget sih memang itu ya, Ralph Lauren itu ya. Mm, Oke. Kamu udah tulis ya, udah dikumpulin ya. Jadi nanti saya bisa review. Kalau ditulis sih baru ditulis sih, Miss. Baru tulis Masih ya sekarang ya. ya. Jadi kamu baru perhatiin ya. Boleh tahu nggak, Miss, kenapa kamu tertarik dengan fashion design ini? Yang saya tertarik dari sosok Ralph Lauren adalah ya selain dia miliarder, dia juga bisa merintis perusahaan. Oke, berarti kamu memandangnya tidak hanya dari desainnya saja, tapi dari sudut bisnisnya, benar nggak gitu? Ya. Oke, thank you Edo. Ya, Nathan, aku mau ngobrol sama Nathan. Halo Nathan, are you here? Yes, Miss. Aha, kamu pilih siapa sayang? Kamu pilih desainer siapa, Nathan? Sabar, Miss. Lupa namanya. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Nathan lupa namanya. Oke, jadi gini ya, senang banget saya di sini ada murid-murid saya yang laki-laki juga ya. Berarti kalian itu memang begini, jangan pernah berpikir bahwa fashion design itu hanya untuk perempuan saja. Ya, karena cakupannya sekarang banyak banget gitu. Jadi kalian bisa sekali lagi balik lagi ke cerita saya yang awal ya. Fashion designer itu bisa jadi seorang fashion designer, bisa jadi seorang fashion illustrator, bisa jadi fashion stylist ya. Bisa jadi fashion jewelry designer kalau kalian mau ya. Fashion jewelry designer itu banyak sekali cakupannya ya. Bisa sepatu ya, sepatu tuh bisa. Oke, saya mau fokus ke sepatu perempuan. Oke, saya mau fokus ke sepatu laki-laki. Saya mau fokus ke sepatu anak-anak. Saya mau ke fokus ke sepatu baby. Ya, itu ada lagi gitu loh. Saya mau ke perhiasan jewelry. Jewelry itu juga terbagi lagi kan. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada laki-laki dewasa, ada perempuan dewasa gitu. Jadi bagiannya banyak. Ada yang mau fokus ke topi gitu misalnya. Atau ada juga yang memang dia mau fokus ke bisnisnya gitu. Fashion bisnis itu menarik lagi itu dan itu benar-benar memang agak agak berbeda jauh tapi tetap basicnya kalian harus tetap membuat kroki. Kalau kalian pernah masuk nih pasti ya di kelas yang pertama ya 2 bulan yang lalu, kroki itu tetap harus dibuat. Kroki itu apa sih? Rangka tubuh perempuan, rangka tubuh model. Itu adalah satu syarat utama untuk belajar fashion. Jadi siapapun kalian, pada waktu kalian masuk ke sekolah fashion,
pertama kali yang dilakukan adalah pasti membuat kroki. Karena apa? Karena kalian harus tahu bentuk tubuh atau kalian harus tahu rangka tubuh perempuan sebagai model. Jadi pada waktu kalian terjun ke dunia fashion, walaupun kalau nanti kalian fokusnya adalah ke bisnis, kalian tahu apa yang mau dijual. Karena yang kalian jual itu adalah yang memang untuk mempercantik perempuan, untuk membuat seorang laki-laki berbusana dengan baik dan benar supaya kelihatan dan tampil lebih bagus gitu ya. Jadi senang banget saya ternyata ada anak laki-laki di sini juga, dan kalau memang kalian fokusnya tidak mau menjadi seorang fashion designer, ya kalian bisa terjun ke bisnis atau ke tekstil ya. Atau juga untuk display jadi kalau kita masuk ke mall gitu misalnya ya, itu kan window display-nya kan macam-macam. Nah itu juga ada desainernya sendiri. Jadi sebenarnya fashion itu banyak sekali cakupannya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak sampai di sini? Ini kita tinggal 10 menit lagi waktunya soalnya. Balik lagi ke Nathan. Nathan, kamu udah ingat belum namanya siapa? Fashion designernya. Iya, it's okay, Desak Made. Desak Made, kamu pilih desainernya siapa sayang? As long kamu tahu artinya ya, as long you understand ya. Oh, Kate Spade, oke, walaupun dia baru aja meninggal, tapi Kate Spade ini bisa dibilang desainnya memang sangat variatif ya. Idenya dia lucu banget, lucu ya, lucu. Jadi kalau kita bilang satu ide atau satu desain yang lucu itu biasanya gampang sekali diingat ya. Ada di sini yang pilih Moschino enggak? Fashion designer yang namanya Moschino. Ya, ada enggak? Kayaknya enggak ada ya. Nah, desain dari Moschino-nya soalnya sekarang sudah meninggal ya, jadi sudah digantikan oleh orang lain. Nah, Moschino ini memang dia punya desain yang sangat lucu ya. Jadi dia itu mendapatkan ide itu bisa dari mana-mana ya. Kita tahu dia pernah kolaborasi dengan McDonald's, kita tahu dia pernah kolaborasi dengan Barbie ya. Nah sekarang ini banyak sekali, jadi tidak hanya Moschino aja, banyak sekali sekarang fashion designer yang bekerja sama dengan para artis atau seniman-seniman, painter ya, pelukis-pelukis di luar sana. Jadi lukisan mereka dipindahkan, di-print untuk busana para desainer ini. Sekarang rata-rata begitu. Lagi bermain ke sana arahnya karena orang sudah mulai bosan dengan hal yang itu-itu aja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita 8 menit lagi sudah selesai. Untuk Miracle idenya dari mana sayang? Desainernya siapa Miracle? Alessandro Michel. Alessandro Michel. Kemarin juga ada yang menyebut. Kenapa kamu suka dia? Soalnya unik sih, kayak feminim terus warnanya juga cerah gitu. Kayak jarang kan. Berarti menurut kamu warna-warna yang cerah itu memang menggambarkan ciri khasnya dia ya? Betul gitu ya? Iya, feminim juga gitu. Feminim. Kan desainernya cowok. Gitu. Iya, iya. Jarang ada ini kan. Jarang ada desainer cowok yang ngeluarin baju yang feminin. Feminin tuh berarti kayak feminin romantik ya. Berarti dia lebih suka ngeluarin yang renda-renda, bunga-bunga gitu bukan? Iya. Oke. Bianca Violet. Aku mau dengar suara kamu dong. Bianca. Bianca ada enggak? Bianca? Halo? Oke. Sheba boleh share? Sheba boleh share? Oke, Sheba enggak ada ya. Nimade Maharani, are you there? Ya, Miss. Ya, kamu kan udah 3 kali nih ikut kelas ini ya. Enggak pernah bolos. Ada kesulitan enggak? Enggak sih, Miss. Enggak.
Enggak ya? Oke, Miss boleh tahu nggak kenapa kamu mau ikut kelas ini? Maksudnya tujuannya apakah? Apakah karena kamu memang pengen jadi fashion designer atau ini kamu pengen tahu seperti apa atau gimana? Soalnya pengen nyoba yang baru aja sih, Miss. Enggak, saya suka gambar gitu, jadi kayak ya lumayan lah. Bisa ngelatih juga. Oke, tadi kamu pilih desainer siapa sayang? Stella McCartney. Oke, Mekannya. Oke. Oke, menurut kamu dia desainnya gimana? Kayak ciri khasnya kayak tajam-tajam gitu kan ininya. Terus Yes, runcing-runcing gitu. yang ada pakai apa hewan juga kan kayak bulu atas. Ya. Bisa dibilang memang Stella McCartney ini desainnya agak futuristik ya. Jadi anak-anak di sini ini juga satu masukan juga yang memang belum saya ceritain sih sebenarnya ya. Jadi desain itu bisa begini. Desain itu bisa terbagi dari 3 ya. Yang desainnya itu bisa kita bilang old school, jadi pas ya. Idenya itu memang dari desain-desain kayak misalnya tahun 50-an, tahun 1920-an, tahun-tahun zaman Victoria gitu ya, tahun-tahun Gothic itu zaman-zaman old school ya, tahun lama banget gitu. Ya, ada desainer yang memang senang bermain di gaya-gaya kayak tahun-tahun yang sudah lewat. Jadi memang kuno gitu. Ya, ada juga yang memang bermain di seperti ya gaya-gaya sekarang gitu. Kita nggak bisa bilang gaya kita ini adalah gaya futuristik, belum ya. Tapi memang gaya sekarang ini memang anak-anak sekarang bisa dibilang gayanya lebih variety ya, karena kalian memang menunjukkan jati diri kalian yang sesungguhnya tanpa kalian takut, oh ya saya berani untuk tampil seperti ini, saya berani tampil dengan kaos kaki yang berbeda sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya berani tampil dengan sepatu yang beda kanan sama kiri gitu misalnya. Saya berani pakai busana yang satu ada sleeve-nya, ada sleeve-nya lengan panjang tapi yang satu sleeve-nya lengan pendek gitu misalnya. Zaman sekarang tuh memang seperti itu gitu. Nah, ada juga yang desainer memang dia tampilnya tuh zaman sekarang itu idenya itu adalah futuristik. Jadi memang kayak tadi tajam-tajam gitu misalnya kan, tiba-tiba kok oke, bahunya di sini terus dia naikkan begitu ya. Atau misalnya tiba-tiba dia pakai jaket tapi belakangnya sangat panjang gitu. Jadi memang ide itu bisa dimasukkan kemana aja kalau untuk futuristik ya. Apalagi kalian yang suka art. Nah biasanya art ini gabungnya dengan futuristik untuk masa depan ya. Itu biasanya tidak ada batasan. Jadi kalian bisa ngedesain apapun itu. Gitu. Oke. Thank you so much. Sekarang sudah jam 1.57, sudah bisa kita tutup dengan doa dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum diakhiri? Dan apabila ada yang belum dipanggil untuk untuk absensi siapa? Udah semua ya? Kalau ada pertanyaan silakan boleh tanyakan sekarang. Iya nggak apa-apa Sheba, nggak apa-apa. It's okay Sheba. Oh Karen Lovely belum ya? Saya catat dulu ya. Siapa lagi yang belum? Yang belum dipanggil siapa? Nathan? Kathleen Surnario. Kathleen Surnario, terus siapa lagi? Nathan ya? Nathan belum ya? Karen Amasya, bentar. Karen Amasya, Nathan ya tadi ya. Leora Levana? Yes. Oke, tadi belum saya panggil ya? Sudah, Miss. Udah kan? Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi bulan depan ya. Saya minta untuk yang sekarang mohon dikumpulkan karena bulan depan saya sudah harus membuat nilai ya. Oke, thank you so much ya. Sampai ketemu lagi. Miss Enda, silakan boleh ditutup.
Oke, terima kasih Miss Syasha untuk pelajaran ekskul hari ini. Untuk anak-anak, jadi kita untuk minggu depan kita ketemu lagi tanggal 6 April. Jadi setelah kalian Paskah ya, 6 April kita akan ketemu lagi untuk fashion design, untuk ekskul fashion design. Terus untuk tugasnya silakan nanti kalian upload di Google Drive ya, di Google Drive. Nanti Miss akan share kembali lewat wali kelas masing-masing. Oke, sebelum kita selesai, mari kita tutup dengan doa. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pembelajaran ekskul fashion design. Terima kasih untuk kelancarannya. Bapak, saat ini anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas berikutnya Bapak. Engkau juga memberkati Miss Syasha yang sudah membagikan ilmu kepada kami, Bapak. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, Bapak. Dan kami akan menyerahkan untuk ekskul berikutnya, Bapak, dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Oh, Nathan Terima ya. kasih ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, God Miss. bless you. Bye. Thank you Terima ya. kasih Miss Syasha. Sama-sama. Terima kasih Tuhan memberkati. juga. Tuhan memberkati juga. God bless you all. Bye.